Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, siswa-siswi MTS unggulan Al-Jadid kelas 8. Kita ketemu lagi dalam materi bimbingan konseling yang hari ini membahas tentang perencanaan karir masa depan. Siapa yang tidak menginginkan karir dalam hidupnya? Pasti semuanya menginginkan. Di dalam hati kita, pikiran kita, pasti sudah memikirkan, oh saya besok mau jadi apa, saya punya cita-cita apa yang harus saya capai. Jadi dokter, jadi TNI, jadi polisi, dan sebagainya. Karir itu didapatkan juga tidak mudah. Contoh, karir seorang guru. Sebelum jadi guru, harus sekolah dulu. Tidak cukup dengan ijazah SD, ijazah SMP, ijazah SMA. Seperti itu. Pak Bagus contohkan saja. Lulusan SMP mengajar SMP. Lulusan SD jadi guru mengajar SD. Sama saja jeruk makan jeruk. Tahu kan maksudnya? Oke. Tujuan dari pembahasan hari ini dapat memahami pentingnya perencanaan karir serta memiliki sikap positif dalam meraih kesuksesan di masa depan. Oke, kita lanjut. Mengingat betapa pentingnya karir dalam menentukan kebahagiaan hidup kita, maka menjadi penting bagi kita untuk merancang karir kita, supaya karir kita bisa menjadi sumber kebahagiaan dalam hidup kita. Pengertian karir adalah merupakan suatu kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan status kepegawaian seseorang dalam sebuah organisasi sesuai dengan jalur karir yang telah ditetapkan organisasi. Karir adalah semua pekerjaan atau jabatan yang dipegang selama masa kerja seseorang. Karir merupakan suatu arah umum yang dipilih oleh seseorang untuk mengejar keseluruhan kehidupan kerjanya. Perencanaan karir. Suatu perencanaan tentang kemungkinan-kemungkinan bagi seseorang atau anggota suatu organisasi sebagai individu untuk meniti proses kenaikan pangkat dan jabatan sesuai persyaratan jabatan dan kemampuannya. Perencanaan karir tidak harus dikonsentrasikan hanya pada peluang kenaikan jabatan. Jika memang pada lingkungan kerja saat ini, peluang tersebut sangat terbatas. Alasan mengadakan perencanaan karir. Perencanaan karir merupakan fungsi kepegawaian yang relatif baru dan program-program masih jarang, kecuali dalam organisasi-organisasi yang besar atau maju. Akan tetapi, keterlibatan organisasi dalam perencanaan karir makin bertambah. Banyak calon pegawai, khususnya calon-calon yang berpendidikan tinggi, menginginkan suatu karir, bukan hanya suatu jabatan saja. Contoh, tes pegawai negeri sipil. Dari berapa jutaan orang dari seluruh Indonesia, hanya orang-orang terbaik yang terpilih mengisi jabatan-jabatan tertentu. Maka, itu pentingnya kita mengadakan perencanaan karir. Untuk apa? Agar ketika di sekolah, ketika belajar, kita tidak main-main. Karena ini menyangkut masa depan. Mengapa perencanaan karir sangat penting? Yang pertama, kesempatan untuk melakukan sesuatu yang membuat Anda merasa senang. Kesempatan untuk mencapai sesuatu yang berharga. Kesempatan untuk mempelajari hal-hal baru. Kesempatan untuk mengembangkan kecakapan dan kemampuan Anda. Kalau masalah karir, seharusnya kita tidak puas dengan hanya
karir kita saat ini. Kalau bisa, lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Manfaat perencanaan karir: mengembangkan para karyawan yang dapat dipromosikan, menurunkan perputaran karyawan, mengungkap potensi karyawan, mendorong pertumbuhan, memuaskan kebutuhan karyawan, membantu pelaksanaan rencana kegiatan yang telah disepakati. Keberhasilan karir itu dipenuhi oleh 1. Pendidikan formal dan informal, pengalaman kerja dan keterampilan, sikap atasan, prestasi dan produktivitas kerja, bobot pekerjaan, dan lowongan jabatan. Langkah-langkah dalam merencanakan karir. Yang pertama, pikirkanlah mengenai apa yang akan kita lakukan dan langkah-langkah strategis apa yang dibutuhkan untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan. Tinjaulah bakat atau kemampuan serta minat yang kita miliki. Cobalah mencari tahu jenis-jenis karir atau pekerjaan yang mendekati dengan diri kita. Selanjutnya, bandingkanlah keterampilan dan minat yang kita miliki dengan jenis karir atau pekerjaan yang akan kita pilih. Kembangkanlah tujuan karir atau pekerjaan yang akan kita pilih. Hal ini akan menjadi panduan yang sangat penting bagi kita untuk menyusun langkah-langkah strategis selanjutnya. Ikutilah pendidikan atau pelatihan yang mendekatkan kita dengan tujuan karir atau pekerjaan yang telah kita buat. Hal penting yang tidak boleh dilewatkan adalah masalah keuangan. Kita mungkin akan berpikir mengenai sumber-sumber dan besarnya uang yang kita butuhkan untuk mewujudkan karir kita. Cobalah minta nasihat dari beberapa sumber yang Anda yakini dapat membantu Anda, memberikan penjelasan dan arahan mengenai karir, pekerjaan pilihan Anda. Oke, kita konsen ke poin nomor 6. Ikutilah pendidikan atau pelatihan yang mendekatkan kita dengan tujuan karir atau pekerjaan yang telah kita buat. Kenapa? Karena kita tidak cukup dengan mengandalkan ijazah. Tanpa skill, tanpa pelatihan yang kita ikuti, tidak akan bermanfaat. Pak Bagus gambarkan seperti ini. Ilmu seseorang itu ibaratkan laut. Ilmu seseorang itu pasti akan mengalami habis. Perlu pembaruan ilmu yang baru. Makanya harus mengikuti pendidikan atau pelatihan yang lebih baik lagi, sehingga akan mendapatkan ilmu-ilmu yang baru. Contoh, seorang guru itu dipandang oleh siswa adalah yang paling mengerti tentang materi pembelajaran. Tapi kalau guru itu monoton, tidak mengikuti pendidikan atau pelatihan yang baru, maka akan ketinggalan zaman. Maka akan kalah dengan guru-guru lain yang mengikuti pendidikan atau pelatihan. Jadi karirnya tidak akan naik. Karirnya tetap. Bahkan bisa jadi kemunduran. Karena tersaingi dengan orang-orang yang baru. Oke. Jadi seperti itu anak. Rumus memilih karir. Karir sama dengan talent atau bakat ditambah passion dan purpose ditambah environment ditambah vision.
Talent atau bakat untuk mengetahui arah karir dan profesi yang cocok untuk kita jalani di masa depan. Passion dan purpose adalah keinginan dan tujuan. Maksudnya adalah dalam memilih sebuah karir diperlukan adanya gairah atau keinginan yang kuat untuk menggapai karir tersebut dengan maksimal. Environment atau lingkungan. Masa remaja merupakan fase di mana kita sangat membutuhkan lingkungan sekitar untuk mendapatkan atau dapat mengembangkan kepribadian secara emosi. Lingkungan sekitar kita dapat berupa lingkungan sekolah, keluarga, atau tempat bermain. Vision, yang berarti pandangan atau visi. Leader melihat bahwa dengan menerapkan pola visioning atau memandang jauh ke masa depan, kita akan dapat mengetahui bentuk-bentuk karir yang akan dicapai. Jadi anak-anak, pada intinya kita harus juga memikirkan masa depan kita. Apakah cita-cita itu hanya sebagai angan-angan saja atau kita wujudkan? Kalau cita-cita itu hanya menjadi angan-angan buat kalian, percuma. Orang tua membiayai kita sekolah, kita akan rugi. Tapi kalau kita menginginkan cita-cita tersebut untuk kita capai, mulai dari sekarang, marilah kita rubah kebiasaan buruk kita ketika di sekolah, tidak serius dan sebagainya, menjadi lebih serius. Dengan harapan, semoga cita-cita kita bisa tercapai. Karir kita bisa tercapai, masa depan kita bisa lebih baik. Sekian dari Pak Bagus. Secara singkat, jika ada pertanyaan, silahkan komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.